Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Hilman di channel Hilman.Haji. Kali ini coba mau buat video lanjutan dari video sebelumnya masih soal buat Telegram tentunya ya, sesuai thumbnail. Di video ini tujuannya adalah bagaimana caranya kita bisa membuat skema atau membuat fungsi dari bot Telegram. Jadi pada saat user mengirim sesuatu ke bot Telegram, nah dari bot Telegram itu pesan yang dikirim itu bagaimana caranya disimpan di Google Spreadsheet masih menggunakan Google Apps Script ya sebagai jembatannya. Oke, langsung saja kita memakai codingan dari video sebelumnya. Jadi kalau belum nonton video selanjutnya, ditonton dulu ya, judulnya mengintegrasikan atau mengkonekkan bot Telegram dengan Google Apps Script ya. Oke, jadi di bot sebelumnya ini kita udah coba bikin perintah-perintah yang seperti start, help, siapa saya ya. Nah, cuman memang pesan-pesan ini itu belum bisa disimpan ke spreadsheet gitu. Nah, gimana caranya supaya pesan-pesan ini bisa tersimpan di Google Spreadsheet? Yang pertama kita masuklah dulu ke project Google Apps Script-nya ya. Nah, ini sebetulnya sudah saya tambahkan, nanti saya kasih tahu ya tambahannya di mana aja. Cuman sebelumnya itu teman-teman supaya bisa mengakses spreadsheet itu teman-teman harus menambahkan dulu layanan atau services API daripada spreadsheet. Jadi sebetulnya kalau cuman untuk satu arah, misalkan dari Google Spreadsheet, misalkan dari bot Telegram kirim pesan, pesannya dikirimkan ke Google Spreadsheet atau di insert aja, itu servisnya tidak memakai servis pun teman-teman tetap bisa melakukannya gitu. Hanya saja kalau pengen aman, kalau pengen nantinya kan pengembangannya ke depannya bisa mengambil data, mengupdate data atau mendelete data gitu ya. Jadi bukan hanya menyimpan saja atau menginsert saja. Nah, untuk itu teman-teman perlu ada sedikit setting atau tambahan layanan ya, tambahan service di Google Apps Script-nya, yaitu tinggal ditambahkan saja di tombol layanan, kalau bahasa Inggris di services ditambahkan, kemudian teman-teman cari ke bawah itu ada Google Sheets API ya, yang ini Google Sheets API, kemudian tinggal ditambahkan saja. Nah, nanti kalau udah ditambahkan akan muncul di sini Sheets ya. Kemudian apalagi yang perlu ditambahkan, sebenarnya 3 saja ditambahkan ya. Saya sudah rangkum di sini. Yang pertama, teman-teman harus membuat variabel SSID yang berisi key dari alamat spreadsheet ya. Nah, ini taruhnya di bawah token. Nah, ini ya. Dari mana teman-teman dapetin SSID ini? SSID ini didapetin dari Google Spreadsheet. Jadi kalau teman-teman belum punya spreadsheet yang baru, teman-teman tinggal bikin aja di file, kemudian spreadsheet. Nah, nanti di mana ID-nya posisinya berada itu ada di sini ya. Nah, dari sini, dari setelah /spreadsheet/d/11 sampai JBKW ini. Nah, ini teman-teman copy aja, kemudian simpan di atas ini. Kemudian apalagi teman-teman tambahkan this bot record chat ke kelas bot comment. Jadi ini saya simpan di construct ya. Seperti penjelasan di video sebelumnya, bahwasanya kalau semua script yang ada di konstruktor itu pasti akan dieksekusi. Makanya apapun dalam bentuk komen itu akan disimpan ya gitu. Jadi akan disimpan di konstruktor gitu. Tapi mungkin kalau teks nanti coba kita lihat ya. Kalau teks apakah masih tetap tersimpan atau tidak. Cuman ini untuk bot komen ini otomatis saya record ya. Nah, ini taruh di sini satu baris. Nah, kemudian apalagi yang ditambahkan? Yang ditambahkan adalah ini. Teman-teman tambahkan fungsi record chat ini ke fungsi ya di kelas bot Telegram, yaitu ada di bawah sini ya. Nah, di sini record chat itu ada di kelas Telegram bot. Kebalik. Nah, teman-teman bisa tambahkan ini aja ya. Jadi ketika tadi fungsi record chat-nya itu dipanggil, dia mengirim parameter data. Kemudian ini saya inisiasi sebuah variabel ID, nama, user, dan cmd. Cmd ini komen maksudnya ya. Kemudian saya inputkan ke dalam teks, kemudian
Kemudian saya buat variabel now ini variabel untuk menyimpan tanggal ya atau waktu. Nah, karena format waktunya itu tidak standar, misalkan saya ingin menyesuaikan format waktu dan untuk time zone-nya menyesuaikan dengan Asia atau Jakarta. Nah, di sini langsung membuat formatnya menjadi otomatis seperti ini gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel baru yang namanya waktu. Kemudian saya juga membuat sebuah variabel namesheet. Itu untuk apa? Untuk memperkenalkan atau menginisiasi dari nama sheet yang akan nanti disimpan baris datanya, disimpan di sheet record. Nah, teman-teman sebelumnya harus nyiapin dulu di spreadsheet-nya itu sheet namanya record ya, harus sama persis, huruf besar kecilnya juga. Nah, kemudian setelah itu teman-teman buat lagi baris untuk fungsi untuk menyimpan dari baris-baris yang udah kita inisiasi tadi gitu ya. Pakai spreadsheet up, open by ID, kemudian SSID ini tadi variabelnya yang paling atas ya, yang di awal key dari spreadsheet-nya. Kemudian get sheet by name, nama sheet-nya, nama sheet yang ini, kemudian append row ini untuk menambahkan baris. Nah, baris apa yang ditambahkan atau data apa yang ditambahkan ke dalam baris, yaitu data waktu, ID, nama, user, dan teks. Nah, ini udah saya buatkan kolomnya di sini, timestamp ya. Kemudian ID Telegram, nama, username, dan message-nya. Nah, kemudian jika pada saat fungsinya dijalankan, maka secara otomatis dari bot Telegram itu akan menyimpan. Oke, teman-teman, penting sebelum kita mencoba hasil dari coding kita di Telegram atau di bot Telegram, sebelum melakukan sesuatu atau ada perubahan dalam script, kita wajib menerapkan atau membuild ulang app script ini melalui menu terapkan, kemudian pilih deployment, kemudian tekan atau klik tombol edit, masukkan versinya ke versi yang paling baru, lalu pilih terapkan. Proses ini harus kita lakukan kalau mau perubahan yang kita lakukan di Google Apps Script ini berimpact terhadap fitur atau terhadap function yang kita rubah, sehingga ketika kita mencoba di bot Telegram itu udah sesuai dengan script atau sesuai dengan coding yang baru saja kita ubah. Contoh, ini kosong ya, belum ada isinya. Nah, kita coba masukkan perintah yang pertama, misalkan di start. Nah, klik start. Nah, kemudian ini satu kali input ya. Kemudian saya coba masukkan perintah help misalkan. Kemudian siapa saya. Nah, nanti harusnya di spreadsheet-nya akan tersimpan 3 perintah gitu ya. Jadi secara record saya melakukan 3 kali perintah ke dalam bot ini misalkan. Nah, ini sudah tersimpan secara otomatis dengan jam pada saat hari ini ya, tanggal 30 bulan Juli. Kemudian ada ID-nya, ada namanya, ada username-nya, dan perintah apa yang diberikan. Nah, bagaimana kalau saya misalkan memasukkan teks tanpa komen, apakah akan berhasil? Misalkan ini memasukkan hanya teks misalkan. Nah, ini akan ada membalas seperti template yang udah dibuat ya. Kalau teks kita akan membalikan lagi atau mereturn teksnya gitu ya. Terus akan ada pesan untuk silahkan pilih perintah help. Nah, apakah tersimpan? Tidak ya. Jadi di fungsi ini saya hanya menyimpan komen apa yang dipakai oleh user. Nah, kalau teman-teman ingin merecord chatnya secara utuh, secara keseluruhan, apa saja yang dikirim oleh user ke dalam bot, itu bisa saja. Secara fungsi juga bisa. Teman-teman ini misalkan pengen memasukkan botnya ke dalam grup, kemudian pengen merecord semua chat dari semua anggota grup ke dalam spreadsheet, itu sangat bisa gitu ya. Dan nanti tinggal disesuaikan dengan cara apa? Dengan cara menyimpan yang fungsi tadi ya, komen fungsi record chat tadi. Nah, tadi kan saya simpannya di constructor buat komen, jadi hanya buat komen. Nah, teman-teman bisa misalkan simpannya langsung di atas ya, langsung di function do post. Nah, function do post ini nanti begitu ada pesan masuk, misalkan langsung aja dipanggil record chat. Jadi semua chatnya akan disimpan, termasuk nanti teman-teman bisa menentukan kategorinya misalkan.
chat ini berbentuk apa, kemudian siapa yang mengirim, kemudian nanti bisa jadi bentuk data tersendiri. Jadi untuk menganalisa siapa yang paling sering menggunakan bot misalkan, atau siapa yang paling iseng ngirim segala macam ke dalam bot Telegram. Itu aja mungkin video kali ini, singkat aja. Satu fitur lagi ya sudah saya jelaskan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih juga kalau belum subscribe. Silahkan like, komen, share juga ke teman-teman kalau dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya mengenai location ya. Nanti saya coba ulik soal lokasi, bagaimana kita mengirim Sherlock, kemudian Sherlock itu bisa disimpan atau hasil simpan Sherlocknya bisa kita tarik kembali datanya. Kita simpannya juga tetap di Google Spreadsheet. Terima kasih, sampai jumpa.